Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bandung. Baik, di sini saya akan berbicara mengenai materi retorika. Retorika yang diungkapkan oleh Aristoteles adalah sebuah teknik membujuk rayuan secara persuasif untuk menghasilkan bujukan rayuan melalui karakter si pembicara dan dari mengungkapkan emosional atau argumennya yang awalnya itu adalah sebuah argumen dari Aristoteles melalui dialog. Retorika pada dasarnya adalah dasar-dasar mengungkapkan sesuatu dalam komunikasi, baik keterampilan atau dan lain sebagainya. Sesuatu yang digunakan terus-menerus dan mengulang. Baik, pembahasan yang kedua yaitu retorika zaman Romawi. Pada zaman Romawi, zaman ini membicarakan tentang sistematika warisan retorika, yaitu gaya Yunani dengan cara pada zaman Romawi mereka hanya mengambil segi praktisnya saja. Di dalam pendidikan di zaman ini sudah ditekankan dari lahir atau sejak dini bahwa mereka harus mengembangkan dan lebih melatih dari segi musiknya agar pada saat mereka dini itu sudah terlatih, baik itu menghidupkan lagu, gerakan, kefasihan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mereka melatih gaya dan melatih memorinya serta untuk melengkapi dengan pemikiran-pemikiran dari dini atau dari kecil untuk mendirikan sekolah-sekolah yang besar. Nah, di dalam retorika dan merumuskan teori-teori retorika dari pidato, misalnya dari pidato, tulisan Cicero, dan lain sebagainya. Baik, materi yang ketiga yaitu materi retorika pada abad pertengahan. Nah, pada abad ini membahas tentang abad pertengahan yang sering disebut dengan abad kegelapan, juga dibuat untuk retorika oleh agama Kristen. Pada zaman ini, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah yang di dalamnya banyak orang Kristen yang melarang atau mempelajari tentang retorika itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu materi tentang pada zaman retorika modern. Nah, pada zaman ini retorika terjadi pada Renaissance atau mengantarkan kepada retorika modern. Pada retorika modern mengenalkan metode eksperimental dan pentingnya pengetahuan. Dari pentingnya pengetahuan tentang proses psikologis dalam studi retorika, membagi retorika menjadi dua, yaitu invention dan dispositio. Dimasukkannya sebagai bagian dari aliran retorika atau logika. Yang pertama, retorika modern menekankan bahwa di dalam proses psikologis yang dikenal aliran epistemologis. Pembahasan selanjutnya yaitu mempelajari tentang pentingnya arti dari mempelajari retorika. Nah, untuk zaman pada saat ini, retorika itu sangat penting. Yang pertama, untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan khalayak ramai atau orang lain, baik itu individu maupun kelompok. Yang kedua, dari seni berbicara, kita dapat menguasai kebahasaan yang baku dan yang perlu disampaikan, serta dapat dicerna dan dipahami oleh orang lain dengan mudah oleh si pendengar dan khalayak ramai. Kemudian, selanjutnya, pentingnya memahami retorika yaitu untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Kemudian kita bisa terbuka atau membuka kesempatan kepada orang lain untuk mengenal kita lebih luas dan untuk mendapatkan dan memudahkan kita di lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu dapat lebih berhasil dalam kita berkomunikasi, baik itu untuk usaha pribadi dan lain sebagainya. Selanjutnya itu lebih mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain melalui retorika kita ketika kita berbicara, seni kita berbicara dan lain sebagainya. Kemudian untuk memperoleh kemungkinan dan pengaruh kita terhadap orang lain ketika kita berkomunikasi baik secara virtual atau tatap muka. Kemudian dapat terbina
sikap kita dapat terbina dengan batin dan hal yang positif terhadap sesama, baik di dunia kerja, di dunia kampus, dan lain sebagainya. Dan menutup kemungkinan bahwa retorika itu kesimpulannya, ketika kita berbicara baik di dalam kehidupan, di dalam dunia kerja, di dalam dunia kampus, dan lain sebagainya, bahwa ketika seseorang mempunyai nilai retorika yang baik, dia akan bisa menguasai lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu bahasanya masih beruntun, sudah beruntun, ataupun sistematikanya sudah tersusun seperti itu. Baik, kesimpulan dari pentingnya mempelajari tentang retorika adalah kita bisa dapat berbicara atau bisa mengungkapkan pendapat, seni berbicara kita dengan baik, dan bisa menguasai lingkungan kita, serta bisa berbicara atau dapat berbicara di depan halayak ramai, baik secara individu maupun kelompok, ataupun secara virtual dan tatap muka. Karena apa? Karena contohnya ketika seseorang sudah fasih atau tersusun ketika dia berbicara, sistematikanya tersusun, dan apa yang disampaikan itu logis, apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itulah salah satu manfaat atau keuntungan kita ketika kita berbicara atau mempunyai seni retorika berbicara dengan baik dan lain sebagainya. Baik, materi atau pembahasan yang terakhir yaitu tentang monologika. Bicara mengenai monologika adalah suatu seni yang berbicara sendiri secara monolog atau berbicara pada satu orang. Contoh kecilnya yaitu jenis pidato. Ketika kita berpidato, ciri-ciri suatu pidato yang baik yaitu skema pidato, teknik mempersiapkan pidato. Dengan demikian, adapun 4 jenis pidato yang ada di dalam monolog itu sendiri. Yang pertama yaitu pidato persuasif, yang kedua yaitu pidato pemerintahan, yang ketiga pidato sambutan, yang keempat pidato instansi, dan yang kelima yaitu pidato ceramah. Pada sebuah kegiatan dapat dikatakan sebagai pidato apabila memiliki ciri-ciri dari pidato itu sendiri. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas, isinya tentang kebenaran. Kemudian, cara penyampaian sesuai dengan konteks atau dari para si pendengar. Selanjutnya, menciptakan suasana yang efektif pada si pendengar. Kemudian penyampaiannya jelas serta menarik dan dapat dimengerti oleh orang lain dengan memakai intonasi, artikulasi, dan volume serta kemampuan berbicara yang jelas. Nah, pada teknik pidato untuk mengikat si pendengar atau orang lain yaitu yang pertama, pada teknik ini berbicara akan menggunakan naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, naskah yang disiapkan ini berguna untuk menghindari kekeliruan. Yang kedua, untuk mememotoring atau menghafal. Yang ketiga, untuk impropos atau spontan. Kemudian yang terakhir yaitu ekstemporal atau penjabaran di dalam suatu kerangka. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.